A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salat jemaah Isya telah dilaksanakan. Selanjutnya kita akan melaksanakan salat tarawih dan berwitir. Sambutlah salam saya dengan penuh semangat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dimanapun kita berada dan apapun keadaan kita, tak lupa-lupanya, tak henti-hentinya kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Lalu salawat salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabiyullah. Yang pertama sekali yang saya muliakan Ketua Pimpinan Mushola Al-Madani beserta seluruh jajarannya, dan yang saya muliakan seluruh hadirin wal hadirat rahimahumullah. Tema kita pada malam hari yang berbahagia ini yaitu tentang yakin, ikhtiar, dan tawakal. Jadi ada konsep yakin, ikhtiar, dan tawakal. Kira-kira kalau mendengarkan istilah yakin, ikhtiar, dan tawakal membahas apa Bapak Ibu? Membahas tentang apa? Ada yang tahu? Yaitu membahas tentang rezeki. Berdasarkan dalam Al-Quran surah Al-Ra'd ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru biqaumin, tidaklah merubah suatu kaum, hatta bighayru, sehingga mereka merubah ma bi anfusihim, dirinya. Jadi Allah itu nggak akan mengubah kita kalau kita nggak berusaha. Pertama yaitu tentang yakin. Apa itu yakin? Yakin itu artinya percaya. Lawan yakin apa Bapak Ibu? Ragu. Ya, ragu. Yakin di sini bahwa kita yakin rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz. Harus kita yakin. Yang pertama yakin. Yakin itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ilmu yakin. Ilmu yakin itu diperoleh dari mana? Pertama dari dalil nakli, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua dari akli, yaitu dari akal logika. Jadi orang akan percaya ya dengan suatu berita atau suatu hal kalau ada referensinya. Diambil dari mana? Baru orang percaya. Maka yakinnya harus pakai ilmu. Yang kedua ada ainul yakin, yaitu yakinnya dengan mata. Maksudnya gimana? Orang harus melihat dulu, benar nggak itu ada, baru dia yakin. Kalau nggak melihat, dia nggak yakin. Lalu yang ketiga, orang yakin dengan hakul yakin, sebenar-benar yakin. Caranya gimana? Yaitu dengan pengalaman, mengalaminya sendiri. Kalau belum mengalaminya, dia tidak akan percaya. Itu ya Bapak Ibu ya tentang yakin. Lalu ada yang istilah ikhtiar. Kalau ikhtiar itu artinya kan memilih, tapi maksudnya adalah berusaha. Nah, berusaha di sini yaitu kita mengupayakan sesuatu. Kalau nggak diupayakan, kita nggak akan dapat. Ikhtiar ini ada 2 cara, yaitu dengan cara yang baik, yang halal, ada yang dengan cara yang batin, yang haram. Jadi Bapak Ibu, kalau mau menjemput rezeki, tinggal 2 pilihan saja.
Itu tawakal ya. Tawakal itu apa? Kita berserah diri kepada Allah. Semua udah tahu arti tawakal itu berserah diri. Maksudnya adalah kita berbaik sangka dengan Allah, kita ridho dengan ketetapan Allah, hati kita selalu tenang dan tentram karena selalu ada Allah. Tawakal dibagi menjadi dua. Ada tawakal kepada Allah, ada tawakal kepada selain Allah. Tawakal kepada Allah, kita berserah diri, menyandarkan apapun itu kepada Allah. Sedangkan bertawakal kepada selain Allah, yaitu syirik besar. Kita menyandarkan diri kepada selain Allah. Contoh gimana? Kita bertawakal kepada benda-benda keramat, kita bertawakal dengan patung-patung, kita bertawakal dengan dukun dan lain sebagainya. Nah, kita pilih mana? Mau bertawakal kepada Allah kah? Atau mau bertawakal kepada selain Allah? Baik, kita memahami konsep rezeki. Nah, rezeki ini ya, apa yang telah Allah karuniakan kepada kita itu rezeki. Nah, rezeki ini bentuknya dibagi menjadi dua. Ada rezeki berbentuk materi, ada rezeki berbentuk non materi. Yang materi itu seperti yang kita lihat dengan kasat mata, uang, harta benda, apa itu, rumah, mobil, aset, tanah dan lain sebagainya. Itu rezeki yang berbentuk materi. Ada rezeki yang non materi, yang tidak tampak dengan kasat mata, tetapi bisa kita rasakan. Apa itu? Seperti ketenangan batin, kebahagiaan, keluarga yang harmonis, urusan kita dilancarkan, hidup kita tenang, diberikan kesehatan. Nah, jadi jangan dikira ya Bapak Ibu ya, umpamanya kita dikasih Allah kesempatan untuk taat kepada Allah. Bapak Ibu bisa untuk melangkahkan kaki ke musola ini, itu adalah suatu rezeki. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang enggan melaksanakan sholat tarawih. Ini adalah bentuk rezeki. Rezekinya rezeki apa? Rezeki non materi, tidak tampak tapi bisa dirasakan. Nah, jadi ketaatan itu merupakan rezeki. Jangan dikira gini, saya udah rajin ibadah, udah taat, udah jadi orang baik, kok nggak kaya-kaya juga, kan gitu. Nah, kalau seandainya Allah meridhoi kita memperoleh rezeki non materi, ya, yang bukan dominan berbentuk harta, berarti Allah memudahkan kita urusannya untuk non materi. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan rezeki materi, kita harus lebih ikhtiar lagi. Nah, cara berikhtiar itu ada dua cara Bapak Ibu. Cara yang pertama yaitu zahiriyah, yaitu dengan ikhtiar fisik, dan yang kedua ikhtiar batinnya, yaitu dengan ikhtiar batin atau spiritual. Ikhtiar fisik seperti apa? Kita berusaha. Kalau nggak bekerja, ya nggak dapat duit, ya. Kalau nggak melangkahkan kaki, menghidupkan sepeda motor, dia akan sampai ke musola ini. Nggak belajar tahsin, kita nggak akan bisa membaca Al-Quran dengan baik. Itu ikhtiar, ya, dengan upaya fisik kita, ya. Lalu ada upaya non fisik, ya, batinnya, spiritual, seperti amalan-amalan jalur langit. Nah, jadi orang gini kan, kok mudah ya urusannya dapat rezeki yang tak disangka-sangka, ya, kok bisa, apa amalannya, kan sering ada orang kayak gitu. Nah, itu rezeki yang diperoleh dengan batinnya, spiritual, seperti apa? Seperti kita bertakwa kepada Allah. Jadi Bapak dan Ibu sampai hari ini mau melangkahkan kaki ke musola ini untuk istiqomah melaksanakan sholat berjamaah dari isya sampai ke witir, itu suatu nikmat. Itu adalah bentuk takwa, bukan karena terpaksa, bukan karena orang dan lain sebagainya. Jadi ketika kita bertakwa, disitulah rezeki kita mulai mengalir. Jadi yakin saja nggak cukup, ikhtiar saja nggak cukup, tawakal saja nggak cukup, kita juga butuh takwa. Bagaimana cara kita bertakwa? Yaitu dengan melakukan amal-amalan soleh. Di antaranya kita memperbanyak amal-amalian, ya, seperti apa? Beristighfar, ya, minta ampun, bertobat kepada Allah, lalu sholat duha, sholat tahajud, menjalin silaturahim,
sedekah. Nah, sedekah di sini yaitu karena berbagi. Lalu karena rezekinya ada karena berdoa, tidak iri dan lain sebagainya. Itu bentuk jalur langit yang kita lakukan. Lalu ada juga rezeki karena upaya tadi usaha, karena rezeki melalui pernikahan, karena rezeki lewat anak dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kita memaknai makna rezeki itu tidak sempit ya. Jangan lagi membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, karena setiap kita memiliki kadar rezeki yang berbeda-beda. Apakah kita lebih dominan mendapatkan rezeki berbentuk materi yaitu harta, atau lebih dominan dikasih Allah kita mendapatkan rezeki yang bukan berbentuk materi, yaitu kebahagiaan batin. Maka di sini kita urutkan yakin itu, rezeki itu dengan yakin, dengan ikhtiar yang baik ya. Yakin bahwa rezeki itu telah ditetapkan Allah, bukan berarti dengan yakin itu membuat kita malas berusaha. Ada kan orang yang malas berusaha. Kenapa? Ya karena rezekinya sudah ditetapkan Allah. Tapi ada orang yang begitu yakin, pede dengan usahanya, dia lupa dengan tawakal, akhirnya dia menjadi orang yang sombong. Kalau bukan karena usaha saya, nggak akan begini. Siapa itu Bapak Ibu? Fir'aun. Semoga kita tidak menjadi Fir'aun. Jadi kita iringi yakin, optimis itu, lalu ikhtiar dengan usaha yang baik ya, yang mulia, tidak korupsi, tidak mencuri, tidak melakukan hal-hal yang batil, merugikan diri dan orang lain, dan kita tawakal kepada Allah. Jika kita sudah melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik, tapi hasilnya di luar ekspektasi kita, jangan kita ratapi, karena Allah memiliki rencana yang jauh lebih baik dari apa yang kita usahakan dan dari apa yang kita pikirkan serta dari apa yang kita rencanakan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, menjadikan kita yakin akan rezeki dari Allah SWT dan tidak melupakan ikhtiar serta tawakal. Benar datangnya dari Allah, salah datangnya dari saya. Saya tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.